Apa yang menarik dari ayat ini? Jadi Allah menyebutkan di mana saja mereka berada, maka orang Yahudi itu akan ditimpa kehinaan. Kenapa? Karena mereka kufur, mereka membunuh, mereka membangkang, mereka bertindak melampaui batas, dan kata Allah mereka akan dihinakan di mana saja mereka berada. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 112. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka ditimpa oleh kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat amarah dari Allah, dan mereka ditimpa kehinaan. Demikian karena mereka kafir dengan ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak. Demikian karena mereka selalu membangkang dan selalu bertindak melampaui batas. Nah, itulah artinya surah Ali Imran 112. Ayat ini berbicara tentang keadaan orang Yahudi, di mana kata Allah orang Yahudi itu ditimpa kehinaan. Allah akan hinakan mereka di mana saja mereka berada. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu. Di mana saja mereka berada, maka mereka akan ditimpa kehinaan, kata Allah. Apa yang menarik dari ayat ini? Jadi Allah menyebutkan di mana saja mereka berada, maka orang Yahudi itu akan ditimpa kehinaan. Kenapa? Karena mereka kufur, mereka membunuh, mereka membangkang, mereka bertindak melampaui batas, dan kata Allah mereka akan dihinakan di mana saja mereka berada. Nah, di mana saja itu bahasa Arabnya aynama. Aynama itu disebut zaraf zaman dan juga zaraf makan. Jadi kapanpun, dimanapun, itu bahasa Arabnya aynama. Jadi kapanpun mereka hidup, dimanapun mereka hidup, mereka ditimpa kehinaan. Itu ya namanya zaraf zaman dan zaraf makan. Dalam kaidah imla, aynama itu dominannya bersambung penulisannya, aina ma. Ada dua kata itu, aina, ya, aina di mana, ma, di mana saja, ma, ya. Harusnya itu bersambung ainama, tapi di surah Ali Imran ini itu ya aina dan ma itu dipisah, ya, aina dan ma itu dipisah, ya, aina ma. Coba perhatikan surat Al-Ahzab ayat 61. Mal'unin aina ma suqifu, sama ya, mal'unin aynama suqifu. Mereka dilaknat di mana saja mereka berada. Di Al-Ahzab 61 ya. Di situ aynama ditulis ya satu paket, sejalan, setali, tidak terpisah. Aina ma, ya. Jadi aina itu dua kata dan dengan ma, tapi ditulisnya satu, aynama. Mereka dilaknat di mana saja mereka berada. Kenapa untuk orang Yahudi ainama dipisah antara aina dan ma?
Kenapa di surah Al-Ahzab itu 61 disambungkan antara aina dan ma? Karena ada perbedaan konteks. Kenapa? Karena Al-Ahzab 61 ini konteksnya orang munafik. Ya, orang munafik yang ada di Madinah. Coba perhatikan ayat sebelumnya, ayat 60. La in lam yantahil munafiqun wallazina fi qulubihim marad. Itu ya. Kan konteksnya munafik ya. Jika mereka tidak berhenti juga orang-orang munafik itu, ya, menebarkan berita bohong, perangi mereka, ya, dan usir, ya, jangan biarkan mereka bertetangga dengan, kira-kira begitu. Jadi surat Al-Ahzab itu konteksnya orang munafik, ya, orang munafik yang membangkang. Nah, karena itu digunakan kata ainama setali. Sebab makna setali atau sejalan itu terbatas pada masa itu saja. Jadi zamannya itu terkait, ya, terbatas pada waktu itu saja. Ya. Makanya dipisahkan, makanya disambungkan. Itu artinya orang munafik itu dilaknat Allah. Ini yang munafik yang di masa hidup Nabi dan hidup di Madinah. Jadi tempatnya terbatas di Madinah dan masanya terbatas pada masa Nabi. Itu maksudnya kenapa ainama untuk orang munafik di masa Nabi itu, di Madinah itu ditulis ainama setali, sepaket. Tidak dipisah antara aina dan ma. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang membunuh, yang berbuat kerusakan, yang membangkang, yang kafir. Itu ainama dipisah aina dan ma untuk menunjukkan di tempat yang terpisah, dalam waktu yang terpisah, mereka tetap, ya, dimurkai oleh Allah. Karena keterpisahan itu menunjukkan waktu yang tidak sama, waktu yang beragam, masa yang tidak sama, masa yang beragam, tempat yang tidak sama, tempat yang beragam. Coba misalnya baca surat Maryam 31. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Nah, itu kata Nabi Isa ya. Saya akan memberi berkah kepada manusia di mana saja, kapan saya berada. Bukankah Nabi Isa nanti akan datang juga di akhir zaman? Dia akan menjadi berkah, menjadi kehidupan manusia. Karena Nabi Isa menjadi berkah di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, di generasi yang berbeda, maka keberkahan Nabi Isa itu aina ma kuntu, dengan memisah antara aina dan ma. Untuk menunjukkan kapanpun, dimanapun, di tempat yang beragam, di generasi yang beragam, di masa yang beragam, Nabi Isa tetap menjadi berkah. Nah, orang Yahudi, kenapa orang Yahudi itu, ya, dihinakan Allah di mana saja, kapan saja, dengan memisahkan aina dan ma. Ainama sukifu. Bukan ainama dengan menyambung, tapi ainama dengan memisah. Untuk memberi isyarat orang Yahudi itu dihinakan oleh setiap generasi, setiap masa, dan setiap tempat. Orang Yahudi sejak muncul, karena pembangkangan mereka, sampai hari kiamat, mereka akan dihinakan. Allah menghinakan, makhluk menghinakan. Kapanpun mereka hidup, dimanapun mereka hidup, bersama siapapun mereka hidup, tetap mereka akan dihinakan. Karena mereka memang dijadikan sebagai lakon antagonis yang terpisah dari peradaban manusia. Itulah kenapa penulisan ainama untuk kehinaan orang Yahudi dipisah antara aina dan ma. Untuk menunjukkan ini kehinaan akan menimpa mereka di semua masa, di semua tempat, di semua keadaan, walaupun mereka hidupnya terpisah-pisah dan terpencar-pencar, tetap mereka akan dihinakan di setiap tempat yang mereka berada. Begitu, ya, maknanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.